Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Salsabila dari kelas 11 MIPA 2 absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komposisi penduduk. Kependudukan adalah hal yang berhubungan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, kematian, perkawinan, mobilitas, dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kependudukan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada data penduduk, yang kedua ada analisa penduduk, dan yang ketiga ada kualitas penduduk. Data penduduk yaitu data perseorangan yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan capil. Data penduduk dapat diperoleh dari satu sensus, cara terstruktur untuk mendapatkan informasi tentang jumlah sebuah populasi, dan yang kedua ada survei, metode mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi, dan yang ketiga ada registrasi, pencatatan atau pendaftaran. Yang kedua ada analisa penduduk, yaitu penyajian data demografi, yaitu diperoleh dari satu komposisi penduduk, sebuah mata statistik kependudukan yang membagi dan membahas masalah kependudukan dari segi umur dan jenis kelamin. Kriteria dari komposisi penduduk yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan ketergantungan. Kedua ada kepadatan penduduk, banyaknya penduduk persatuan luas. Kriterianya yaitu kepadatan tinggi. Jika angka kepadatan suatu kecamatan lebih besar dari kabupaten, dan yang kedua ada kepadatan sedang. Jika angka kepadatan sama besar. Kepadatan rendah, jika angka kepadatan suatu kecamatan lebih kecil daripada kabupaten. 3 ada kualitas. Kualitas penduduk yaitu kondisi penduduk dalam segi fisik atau non-fisik sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan. Kualitas penduduk ini dipengaruhi oleh pendidikan, proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang. 2 ada ekonomi, aturan atau manajemen dalam keluarga. Kesehatan, keadaan sehat baik secara fisik, mental, dan spiritual. Pendidikan. Pendidikan sangat berpengaruh bagi kualitas penduduk. Contohnya yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia ada sebanyak 9,1 juta orang per Agustus 2021. Ini diakibatkan rendahnya tingkat kualitas penduduk yaitu di bidang pendidikan. B. Pendapatan. Semakin rendah tingkat pendapatan penduduk suatu wilayah, maka semakin rendah pula kualitas penduduknya. Begitu pula juga sebaliknya. Contohnya yaitu suatu keluarga yang kurang mampu, pendapatan yang tidak seberapa, jangan untuk membiayai sekolah, untuk makan saja terkadang masih kurang mampu. Dan di Indonesia masih banyak yang terjadi seperti itu. C. Ada kesehatan. Kesehatan penduduk yang sehat akan meningkatkan kinerja penduduk dalam rangka meningkatkan pendapatan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik. Ciri-ciri piramida ekspansif. 1. Sebagian besar penduduk berusia muda. 2. Penduduk lanjut usia relatif sedikit. Dan yang ketiga ada pertumbuhan penduduk sangat cepat. Contohnya yaitu di negara Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, India, Mesir, dan Brazil. Ciri-ciri piramida stasioner. 1. Tingkat kelahiran cukup rendah. 2. Tingkat kematian hampir rendah. Dan yang ketiga ada jumlah penduduk pada setiap kategori hampir sama. Contohnya yaitu di negara Belanda, Jerman, Prancis, dan Inggris. Ciri-ciri piramida konstruktif. 1. Jumlah penduduk terus berkurang. Dan yang kedua, angka kelahiran lebih kecil daripada angka kematian. Dan yang contohnya yaitu di negara Jepang, Swedia, Amerika Serikat, dan Jerman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.